Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Kali ini kita akan membahas materi konsep berkenaan dengan gaya kolom. Ya, materinya nanti konsepnya kita diskusikan. Fokus membuat belajar lebih mudah. Ya, ini channel kita. Ya, pesan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sebelum melanjutkan ke pembelajarannya. Iya, kita mau lihat demonstrasinya ya. Kita keluar dulu, kita lihat demonstrasinya. Di sini dia. Ini. Baik. Ini adalah demonstrasi berkenaan dengan hukum kolom ya. Yang pertama adalah muatannya kita buat sama-sama positif ya. Ini kita maksimalkan 10 mikrokolom. Lihat gayanya, kita bisa simpulkan dari sini, maka arah gayanya adalah saling menjauhi atau dibilang tolak menolak. Bagaimana kalau sama-sama negatif? Sama-sama negatif ini kita buat negatif, sama lagi dia sama-sama menjauhi atau saling tolak menolak. Berarti bisa dibuat kesimpulan. Anda sekalian bisa buat kesimpulan, jika muatannya sama ya, tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia saling tolak menolak ya gayanya. Sekarang kita buat bagaimana kalau muatan pertama positif, muatan kedua negatif. Nah, ini kelihatan dia gayanya gimana, ini saling mendekati, atau dalam hal ini bisa dibilang saling tarik menarik gitu ya. Kita balik sekarang. Bagaimana kalau yang satu muatan satunya negatif, muatan keduanya positif? Nah, sama dia saling tarik menarik. Gitu ya. Oke, sekarang faktor jarak, misalkan faktor jarak. Muatannya kita buat sama-sama besar ya, jaraknya sekarang. Bagaimana kalau kita dekatkan? Tuh, gaya kolomnya, lihat gayanya. Maka gayanya akan makin besar dia. Ya kan? Kalau kita jauhkan, maka gayanya makin kecil gitu ya. Nah, kita bisa itu dari ilustrasi ini bisa menggambarkan kan? Ya. Kita mau yang satu negatif, yang satu positif, sama aja ini. Ya, kalau kita dekatkan gayanya, lihat ada perubahan tidak? Maka gayanya tarik menariknya akan semakin lama semakin besar. Nanti kita buat kesimpulan ya, bagaimana hukum dua kolom ini ya. Itu berkenaan dengan jarak. Sekarang besar kecilnya muatan ya, besar kecilnya muatan, jaraknya kita buat sama, misalkan segini, tapi muatannya kita geser-geser nih, menjadi lebih besar, menjadi lebih kecil ya. Ini 10, ini 10, gaya kolomnya sebesar ini ya. Bagaimana kalau kita turunkan tuh ya, kita turunkan, maka gaya kolomnya gimana? Kalau muatannya makin kecil, kalian bisa ngambil kesimpulan, makin kecil gaya kolomnya semakin kecil ya, dengan jarak yang sama. Kalau muatannya makin besar, maka gaya kolomnya semakin besar begitu ya. Jadi ini laboratorium virtual ini, Maya ini pet ya. Kalian bisa nanti uji coba di sini, pet.colorado.edu gitu ya. Bisa nanti kalian coba. Untuk materi lain juga ada di sana ya. Baik, kita sekarang lanjutkan lagi ke sini ya. Demonstrasinya sudah kita lalui. Nah, kita lanjutkan sekarang hukum kolom ya. Ada muatan 1 dan muatan 2 ya. Jaraknya R12. Kalau sama-sama positif, tadi dari demonstrasi kita bisa simpulkan, maka dia saling tolak menolak. Bagaimana kalau dia sama-sama negatif? Ya, tadi demonstrasi juga sudah membuktikan dia saling tolak menolak. Kalau yang satu positif, yang satu negatif, gitu ya, maka dia saling tarik menarik. Ya, F12, F21-nya, gitu ya. F12, F21 saling tarik menarik. Bagaimana kalau negatif dan positif? Sama dia saling tarik menarik. Gitu. Ini kesimpulan yang tadi ya. Baik. Nah, dari hasil demonstrasi tadi
kita bisa sekarang belajar definisi yang diberikan oleh kolom. Kolom menyatakan bahwa jika ada dua buah benda memiliki muatan listrik Q1 dan Q2 sejenis atau berbeda yang terpisah pada jarak tertentu R12, maka besar gaya tolak atau tarik yang terjadi antara kedua muatan proporsional dengan hasil kali nilai masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Nah, ini nanti kita rumuskan dia ya. Dia berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, harganya gimana tandanya ini? Karena F12 F21 saling kebalikan, maka dia karena vektor dikasih min aja ya. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Besarnya berapa? Dari definisi ini bisa kita sebutkan atau tunjukkan ke F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ini gaya kolom yang nantinya kita mau pakai ya. Besarnya segitu. Keterangannya F12 ini gaya kolomnya, satuannya Newton, Q1 nya ini muatan pertama, satuannya kolom, Q2 nya muatan kedua, satuannya kolom, R12 nya jarak dari Q1 Q2 satuannya meter, dan K nya ini sebuah konstanta atau tetapan, harganya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2 ya. Begitu ya. Jadi nanti di bab ini tanda plus dan minus di muatan buat menggambar, buat melukis ya. Jadi nanti pas perhitungannya selalu positif, tapi selalu kita dianjurkan untuk menggambar. Bahkan kalau bahasa saya wajibkan untuk menggambar gitu. Karena gambar itu akan memberikan sebuah gambaran yang utuh mengenai konsepnya ya. Ya, sifat muatan listrik ya. Muatan listrik ini pun memiliki sifat, yaitu yang pertama, jika dua benda memiliki jenis muatan yang sama, keduanya positif atau keduanya negatif, maka benda tersebut akan saling tolak menolak ya. Tadi hasil demonstrasi kan. Jika kedua benda memiliki jenis muatan berbeda, maka benda tersebut akan saling tarik menarik gitu. Ingat ya, gaya merupakan besaran vektor. Ini kita ulang dari kelas 10. Bagaimana kalau gayanya searah, misalkan dengan 2 Newton dan 3 Newton, maka resultannya penjumlahan dari 2 dan 3 sama dengan 5. Bagaimana kalau berlawanan arah? Berlawanan arah berarti dikurang ya. Yang satu 2 Newton ke kiri, yang satu 3 Newton ke kanan, maka resultannya menangan yang 3, yaitu 1 Newton ke kanan. Bagaimana membentuk sudut siku-siku? Maka pakai rumus Pythagoras. Ini review aja ya. Misalkan 4 Newton, 3 Newton, siku-siku, maka kita pakai Pythagoras, kita proyeksikan F-nya 5 Newton. Anda sekalian bisa cari. Bagaimana kalau membentuk sudut lain ya tertentu? Pakai rumus kosinus. Misalkan dikasih ini 3 Newton, 3 Newton membentuk sudut 60 derajat, diproyeksikan, maka F-nya kita bisa cari 3 akar 3. Nah, rumus kosinus ini gimana ya? Nanti F-nya ini sama dengan ini 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 3 cos sudutnya ya, diakarin ya tadi akar. Begitu itu reviewnya ya. Nanti kembali di kelas 10 dipelajarin lagi. Terima kasih. Semoga bisa membantu ya pemahaman Anda berkenaan dengan gaya kolom ya. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan, dan kita selalu bisa membahagiakan diri kita, diri orang tua kita, diri orang-orang yang mencintai kita. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.